Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan isi dari langit dan bumi, yang telah menciptakan kita, yang termasuk isi dari langit dan bumi. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kemestian, dan bersyukur itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri kembali. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap perbuatan beliau adalah kebaikan, setiap perkataan beliau adalah kebaikan, bahkan diam Rasulullah pun merupakan kebaikan. Maka menetapi jalan yang telah beliau tunjukkan adalah satu-satunya jalan menuju kebaikan tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, kita mengharapkan tambahan dari kebaikan itu, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang beriman akan berseri-seri dan mereka melihat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan nikmat yang paling besar. Anak-anak Ustadz yang semoga menjadi anak soleh dan soleha, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan fikih pesantren kilat Ramadan pada hari yang ketiga dengan tema yang mungkin tidak berkaitan dengan Ramadan, yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Sebelumnya Ustadz ingin menyapa anak-anak Ustadz sekalian. Sobahul khair. Iya, kurang semangat. Sobahul khair. Ya, seperti itu. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Ustaz juga bi khairin walhamdulillah. Jadi pertama Ustaz ingin tanya kepada anak Ustaz sekalian. Ada yang tahu apa ini? Tidak. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bagaimana kalau dengan ini? Apa kaitannya benda ini dengan HP? Ada yang tahu? Apa? Ya, apa? Iya, ini adalah pedoman dalam menggunakan HP. Jadi ketika HP ini dibuat oleh pabrik atau oleh orang yang mengerjakannya, mereka membuat pedoman bagaimana cara kita memfungsikan atau menggunakan HP. Jadi ketika kita membaca dan mempelajari bagaimana cara menggunakan HP, untuk itu kita tahu bagaimana cara menggunakan HP dan apa tujuan dan fungsinya. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada orang yang menciptakan HP. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan agama ini, ketika Allah menurunkan agama Islam, Allah juga turunkan pedomannya sebagai petunjuk kita umat Islam untuk melaksanakan syariat-syariat di dalam agama Islam. Jadi, apa itu yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam dalam menjalankan agama ini? Yaitu yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Ustaz mulai dari pengertian apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal minallah biwasitati Jibril alaihi salam ila nabiyina Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal yang diturunkan minallah dari Allah Subhanahu wa taala, biwasitati Jibril dengan perantara Jibril ila nabiyina Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalamullah, perkataan Allah, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu berada di atas langit, karena Dia menurunkannya ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, anak Ustadz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang maksud dengan hadis? Hadis para ulama mendefinisikannya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan agama Islam ini, selanjutnya kita mengetahui untuk apa Allah ciptakan kita dan untuk apa Allah ciptakan agama ini. Jawabannya terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita Allah ciptakan adalah untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepadanya. Sekarang apa itu arti ibadah? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu dia perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang secara zahir nampak dan yang dalam batin. Itu adalah pengertian ibadah. Jadi ketika kita hendak melaksanakan ibadah, kita harus ada tuntunannya. Seperti halnya kita ingin menggunakan HP. Ini HP yang kita gunakan harus ada tuntunannya. Bagaimana cara untuk menelpon, bagaimana cara untuk mengirim pesan dan sebagainya. Begitu juga ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan agama ini, kita harus ada tuntunannya. Itu sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pedoman kita yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian kenapa kita harus berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadis? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadisnya, "Satabtariqul yahud ala 71 firqatan." Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Wa sataftariqun nasara ala 72 firqatan. Dan orang-orang Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah. Dan kata Nabi, umatku ini akan terpecah menjadi 70 ala 73 firqatan, menjadi 73 firqatan. 73 kelompok. 73 golongan, kulluha finnar, seluruhnya di neraka illa wahida, kecuali satu, yaitu kata Nabi dalam ayat lain, ma ana alaihi yaum ashabi, yang mana aku pada hari ini dan dengan para sahabat-sahabatku. Maksudnya adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an, perkataan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan agama ini, yaitu kalamullah yang terdapat dalam Al-Quran, perkataan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis-hadisnya. Kemudian Nabi juga SAW meneruskan dalam sebuah hadisnya, berwasiat kepada kita untuk selalu berpegang teguh kepada dua pedoman, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana sabdanya Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara. Apabila kalian berpegang kepada kedua ini, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Qur'anul Karim, dan sunnahku, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila ketika terjadi perpecahan kepada umat ini, maka yang selamat adalah mereka yang berpegang kepada Al-Quran dan mereka yang berpegang kepada hadis dengan sesuai pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim. Jadi demikian tentang penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Kemudian kenapa kita harus berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat? Karena para sahabat adalah mereka di zaman mereka di mana Allah turunkan wahyu, dan Nabi juga mengabarkan mereka adalah sebaik-baik generasi, sebagaimana sabdanya khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Dan para sahabat adalah orang yang paling paham terhadap agama ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan pada kegiatan Ramadan kita pada kali ini, yang pertama yaitu kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah yang Ustaz sampaikan, yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti di akhir kegiatan kita sebelum pukul 10 mungkin Ustaz akan kirimkan bersamaan dengan ini link soalnya yang akan mengetahui Ustaz mengevaluasi bagaimana pemahaman ataupun ilmu yang didapat dari anak-anak sekalian. Silakan dikerjakan. Di sana terdapat 5 soal. Silakan dijawab mana jawaban yang paling benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua.
dan menjadikan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustaz juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak semua dimudahkan dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan kali ini, walaupun kita Ramadan kali ini sedikit berbeda dengan adanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wabah yang sedang melanda di hampir seluruh negara. Untuk itu Ustaz berdoa agar anak Ustaz tetap dapat menjalankan siamun nahar, puasa di siang harinya, qiyamul lail, dan sholat malam di malam harinya. Dan Allah mudahkan untuk selalu berbakti kepada orang tua, untuk selalu mendoakan orang tua, doakan juga ustaz dan ustazahnya. Semoga dalam keberkahan dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Demikian yang saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.